Bapak, Ibu, Saudara-saudari, firman kehidupan bagi kita pada hari ini dari Amsal 15 ayat 16. Lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan daripada lebih banyak harta dengan disertai kecemasan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, bagaimana hari ini? Apakah hari ini senang atau dimulai dengan sungut-sungut? Atau dimulai dengan kekhawatiran, dengan kesedihan atau kemarahan, atau dimulai dengan ucapan syukur. Perasaan pagi hari biasanya akan terbawa di sepanjang hari. Maka kita diingatkan untuk mendengar firman kehidupan agar hari-hari yang kita lalui dengan syukur dan kasih Allah. Pada firman kehidupan pada hari ini kita diingatkan bahwa hati yang baik, hati yang kita miliki saat ini kiranya diisi dengan kasih Allah. Hati yang seperti apakah yang kita miliki? Bukan hanya hari ini, namun juga dalam setiap langkah kehidupan kita. Pada hari ini Amsal menyatakan keduanya adalah hal yang berbeda. Hidup orang beriman mestilah hidup dengan hati yang penuh syukur, karena tahu bahwa Tuhan selalu memberikan pengharapan kepadanya. Kitab Amsal merupakan kumpulan dari Amsal yang berisi sajak-sajak dengan ucapan ringkas yang berbentuk nasihat yang mendidik manusia. Kitab ini ditulis dalam bentuk puisi yang tersusun secara teratur. Jika kita membaca dan melihat bahwa Amsal 15 ayat 16 bahwa dinyatakan sedikit harta disertai ketakutan akan Tuhan lebih baik daripada banyak harta disertai dengan kecemasan. Ini bisa diartikan bahwa takut akan Tuhan lebih memberikan kepuasan di dalam hidup daripada memiliki banyak harta. Orang yang merasa puas dengan keadaannya biasanya tidak tamak. Saat ini Bapak, Ibu, Saudara-saudari, banyak orang yang mengukur kesuksesan, keberhasilan hidupnya dari seberapa banyak materi atau jabatan atau kedudukan yang dimilikinya. Hal ini tentu tidaklah benar. Sadarkah kita bahwa hasrat akan materi jabatan sedikit demi sedikit dapat mengikis kedamaian dan ketenangan jiwa serta hidup kita? Amsal mengajarkan kepada kita untuk memiliki hikmat dalam hal berkelimpahan pada materi atau harta, kekayaan yang kita punyai. Bukan berfokus pada materi, melainkan berfokus pada hati yang kita miliki. Di dalam kesederhanaan, kita memiliki sikap hati yang takut akan Tuhan jauh lebih baik dibandingkan banyak harta tetapi disertai dengan kebencian, iri dengki, dendam, ataupun kecemasan. Orang yang bijak di dalam Tuhan dipenuhi dengan kesabaran, dipenuhi dengan ketekunan, kejujuran, senantiasa menggunakan akal budinya untuk melakukan kehendak Allah. Hatinya mengarah kepada Allah dan kebenarannya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pada masa saat ini pengejaran akan materi ataupun kesuksesan hidup tanpa disadari dapat mengikis, mengurangi kedamaian hidup kita. Maka jangan heran kita selalu merasa kurang dalam meraih pencapaian hidup di dunia ini. Kita selalu merasakan rasa takut, rasa cemas, rasa khawatir yang berlahan-lahan mengalahkan kedamaian di dalam hati dan hidup kita. Kita mulai khawatir saat hasil pekerjaan kita tidak sesuai dengan standar kehidupan kita, standar kehidupan dunia ini. Kita takut akan direndahkan. Kita takut akan ditolak oleh masyarakat. Kita takut menjadi miskin. Kita takut akan tidak diperdulikan oleh dunia ini. Semua itu tanpa sadar membuat kita kehilangan kedamaian. Bahkan menutup kemungkinan kita kehilangan kemuliaan dan kekudusan Allah. Sebanyak apapun harta kekayaan yang kita miliki, tidak akan berarti jika hidup kita berujung pada maut. Takut akan Allah adalah kunci utama untuk menjadi bijak dalam segala hal, termasuk memanajemen kekayaan. Intinya, apakah langkah yang kita lakukan dalam memenuhi kebutuhan, mengejar impian, ataupun meraih kesuksesan hidup sudah didasarkan pada hati yang takut akan Tuhan, sudah didasarkan pada perintah dari Tuhan, maka kiranya kedamaian hidup
tidak didapat atau dibeli dengan harta kekayaan, berapapun jumlahnya. Kedamaian sejati hanya terletak pada hati yang mau taat, yang mau takut akan Tuhan. Percayalah dan takutlah akan Allah, Dia akan memenuhi hatimu dan kehidupanmu. Tuhan menyertai kita dan memelihara kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman yang telah kami dengar. Kiranya kami diingatkan bahwa dekat kepadamu sajalah harta yang paling memberikan kedamaian dan ketenangan kepada kami. Kiranya ketika kami pun harus berhadapan dengan dunia ini, tantangan zaman ini, kami tidak melupakan bahwa di dalam Engkaulah ada kedamaian dan ketenangan. Sehingga apa yang kami cari, uang, materi, ataupun pekerjaan yang kami sedang lakukan saat ini bukanlah untuk kemuliaan kami, tetapi kami pakai untuk kemuliaan Allah. Sehingga itu semua dapat menjadi berkat, memberikan kedamaian kepada kami, kedamaian kepada hati kami, dan juga bagi orang sekitar kami. Terima kasih Tuhan untuk firman yang kami dengar, sertai dan pelihara kami selalu. Hanya melalui nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Yesus memanggil kita hari ini, saat ini, jadi utusannya. Beritakan Injil keselamatan, jangkau seluruh dunia. Di kota dan di desa, di bandar pasar juga, di rawa pantai dan lembah, dinantikan kehadiranmu, bawa damai sejahtera dari Allah. Sending HKBP, bersinarlah, kobarkanlah, kita surat Kristus, amanat cinta kasih Allah bagi dunia. Tua muda bangkit bersama, bulatkan tekad, bersatulah, kuatkan iman, terima kuasa Rohul Kudus, hidup benar jadi teladanlah. Sending HKBP, bersinarlah, kobarkanlah, dengan rahmat Tuhan kita wujudkan keadilan perdamaian. Bebaskanlah mereka yang sengsara terbelenggu